Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Marifa dari Universitas Yarsi Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Bukti transaksi dicatat di dalam jurnal, lalu kemudian dicatat ke dalam buku besar, serta dibuat laporan keuangan. Bukti transaksi ini bisa dimasukkan ke dalam buku besar pembantu, lalu dibuat laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual yang pertama, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Yang kedua, data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu maupun buku catatan yang harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Yang ketiga, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Yang keempat, ada tingkat kesalahan juga sering terjadi. Yang kelima, manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Yang kedua, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Yang ketiga, laporan yang dihasilkan lebih cepat. Yang keempat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Yang kelima, data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik dalam suatu dokumentasi. Keenam, semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklusnya akuntansi tidak jauh dengan siklus akuntansi yang dilakukan secara manual. Yang pertama, di input secara manual itu adanya bukti, kemudian diproses jurnal, kemudian dicatat buku besar dalam komputer, kemudian dibuat neraca lajur, kemudian komputer menghasilkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, neraca, serta laporan perubahan modal. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada menu data filter, advanced filter, untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Yang ketiga ada menu format cell column hide, untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Yang keempat ada fungsi sum, yaitu untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Kemudian yang kelima ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Lalu ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Yang ketujuh ada fungsi pembacaan tabel VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Persiapan awalnya itu sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya. Aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama atau home, kedua ada menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Kita akan membutuhkan 9 sheet atau 9 lembar kerja. Yang pertama ada menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyelesaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, saya akan membuatkan tutorial membuat menu sheet-sheet ini di Excel. Yang pertama kita harus membuat menu utama. Kita akan membuat backgroundnya dengan cara insert, kemudian picture. Kemudian kita pilih background yang akan kita pilih. Lalu kita bisa adjust sesuai yang kita mau. Kemudian kita bisa buat dengan shape, kita word text. Ini kita bisa ikutkan sesuai tema yang sudah disediakan. Counting.
kemudian PT 30 Desember 2020. Karena kita perlu 9 lembar kerja, jadi kita harus membuat 9 shape. Untuk shape yang digunakan itu bisa bebas sesuai dengan selera. Untuk mempermudah langsung kita copy paste, membuat 9 dengan shape. Ini bisa kita rapihkan 9 dengan rapi. Setelah penataannya telah rapi, kita masukkan ke 9 lembar kerja yang kita butuhkan, itu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar, neraca, buku besar pembantu, laporan laba rugi, kemudian neraca, ini jurnal penyusunan. Kemudian kita atur untuk besar kecilnya serta ukuran dari fontnya masing-masing. Ada caranya untuk cepat, yaitu kita klik CTRL, kemudian jadi kita bisa atur ini secara bersamaan tanpa harus mengubah fontnya secara satu-satu. Setelah itu kita akan lebih memudahkan dengan cara hyperlink. Jadi kita bisa langsung klik akun ini bisa ke lembar kerja selanjutnya. Contohnya kita akan ke akun. Kita adalah klik kotak tersebut, kemudian klik kanan, klik hyperlink, kemudian place in dokumen, kemudian kita pilih akun untuk ke lembar kerja akun, kemudian kita klik OK. Serta berlaku untuk ke 9 lembar kerja lainnya. Hyperlink serta kode bantu. Jadi saat kita pilih akun, kita akan ke lembar kerja daftar akun. Serta kode bantu juga akan ke kode bantu, seperti itu. Untuk menu utama ini sudah disesuaikan sesuai contoh, dan saya sudah membuatkan tutorialnya. Kemudian yang kedua kita akan lanjut dengan pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada debit serta kredit. Untuk debit adalah untuk akun aset serta akun beban. Kemudian kredit itu untuk akun liabilitas atau hutang. Lalu ada ekuitas serta pendapatan. Di sini adalah daftar-daftar akun yang udah disediakan, jadi kita harus pindahkan ke Excel. Jadi akan dibuatkan tutorialnya ya. Kita lanjut membuat daftar akun. Kita bisa langsung di menu utama ini kita bisa akun. Lalu ini adalah data-data yang tersedia, di mana pos saldo dan pos laporan ini yang harus kita kerjakan. Jadi kita pindahkan nama akun,
ke saldo dan pos laporan. Jadi akun-akun ini masuk ke dalam akun yang mana sih kayak gitu. Jadi pos saldo kita caranya kita klik data, kemudian klik data validation, kemudian di setting ini untuk allow-nya kita klik yang list, lalu search-nya itu untuk pos saldo kita harus ketik debit, koma, kredit. Ini untuk koma bisa juga diganti dengan titik koma tergantung Excel masing-masing. Serta kita unchecklist ignore blank. Lalu kita klik OK. Di sini akan tersedia pilihan debit atau kredit. Lalu kita copy rumusnya dengan cara menariknya ke bawah. Kita akan rubah untuk akun-akun yang memang seharusnya ada di akun kredit. Sini yang harusnya ada di akun kredit adalah akumulasi penyusahan kendaraan, kita ubah ke kredit. Kemudian akumulasi penyusutan kantor sampai ke pendapatan lain-lain itu ada di akun kredit. Jadi kita ubah akun menjadi kredit, terus kita ganti menjadi kredit. Jika sudah, kita isi ke pos laporan. Untuk pengerjaan pos laporan juga sama seperti pos saldo, cuma untuk pos laporan ini yang harus kita isi adalah neraca atau laba rugi. Caranya adalah data, kemudian data validation. Jadi sama setting, allow-nya adalah list, kemudian search-nya adalah neraca, laba rugi. Lalu unchecklist ignore blank-nya. Kemudian kita klik OK. Kita salin rumusnya. Lalu akan kita ubah untuk akun yang seharusnya ada di akun laba rugi, yaitu ada di akun pendapatan hingga beban lain-lain. Jika untuk daftar akun sudah sesuai dengan data yang disediakan, lalu kita akan lanjut ke tahap setelahnya. Ini adalah data interaksi. Ini merupakan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Langkah selanjutnya adalah membuat kode bantu. Bisa langsung ke lembar kerja atau jika ingin melalui kode bantu juga bisa. Di sini kolom yang kosong adalah kolom status. Status di sini adalah untuk piutang dan utang. Untuk cara pengerjaannya sama seperti kolom pos saldo dan pos laporan, yaitu kita ke data, kemudian data validation, lalu list, di setting untuk di allow, search-nya adalah piutang, lalu ignore blank, kemudian OK. Rumus untuk toko Alfatan sampai toko Alfatan, toko Rahma, toko Labe adalah statusnya itu piutang. Untuk Syadid, Rafifa, dan Afan cara pengerjaannya juga sama. Namun untuk Syadid adalah piutang, kalau untuk Rafifa itu adalah utang. Lalu data toko Alfatan dan PT Sanita, pengerjaannya juga. Untuk toko Alfatan akunnya statusnya adalah piutang. Kalau untuk PT Sandra Prakarsa statusnya adalah utang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.